Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali di ibadat online pemuda-pemudi lingkungan 7 Jemaat Peniel Oibobo. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Walaupun secara online, semoga tidak mengurangi sukacita dari teman-teman semua yang ada di rumah. Untuk mengawali ibadat kita pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua menyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Teman-teman yang di rumah mungkin mau tepuk tangan, silakan. Dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadat online kami pada malam hari ini. Kiranya Bapa memberkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Kiranya Engkau memberkati Bapa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Windy Snae. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kepada Kak Windy, saya persilakan. Shalom teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat, setiap kebaikan dan setiap kemurahan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah. Dan biarlah kami semua yang mendengar firman-Mu bisa terberkati oleh firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan indah kepada kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Pada minggu kedua bulan September kemarin, kita belajar soal menjadikan Allah sebagai prioritas dan bukan hanya sebagai formalitas kita saja sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah tahun 2020 ini, Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, cari dahulu Tuhan Yesus, maka semuanya bukan saja ditambahkan, tapi dilipat gandakan kepada kita. Inilah yang menjadi tantangan kita saat kita mau melakukan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mungkin berkata, bagaimana kebutuhan kita dipenuhi? Ada semboyan ora et labora yang berarti berdoa dan bekerja. Ini adalah tantangan bagi kita semua yang hidup di dalam dunia, yang harus bekerja, dan ada tantangan lain yaitu daya tarik dunia yang sangat menggiurkan di sekeliling kita. Kita akan mengatakan, rasanya sulit untuk hari-hari saya mencari kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama
4M tentang langkah-langkah supaya kita benar-benar mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, agar mata kita benar-benar tertuju kepada Yesus. M yang pertama adalah menyadari. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyinya, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan jelas ini adalah satu realita dalam kenyataan kita sebagai manusia. Ada banyak orang, bahkan kita sendiri berkata, saya bisa, saya masih muda, saya punya masa depan, saya punya segala sesuatu, kekayaan, kekuatan, koneksi, kepandaian, dan apapun itu. Saya ingin berkata bagi kita semua, jangan merasa diri hebat. Siapapun kita yang sedang mendengar ini, jangan merasa masih muda, masih kuat, tapi hari ini saya mau menyadarkan bahwa kita pada hakikatnya adalah lemah, tak berdaya, dan rapuh. Saya mau memberitahukan kalau saat ini kita datang pada Tuhan dan berkata, saya tidak mau lagi mengandalkan kekuatan sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Maka pada ayat yang selanjutnya dalam Mazmur 103 ayat 17 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Teman-teman, kasih setia Tuhan dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Orang yang takut akan Tuhan tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tetapi sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa. Selanjutnya, M yang kedua adalah mengakui. Kita buka lagi satu bacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, demikian bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Teman-teman, dengan jelas dan tegas, Yesus katakan bahwa ada pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, apa yang dicuri iblis? Pertama, perhatian kita melalui segala daya tarik dunia, melalui persoalan dan masalah, perhatian kita dicuri oleh iblis. Maka saat seseorang sudah tertarik pada jerat iblis ini, dia akan mulai membunuh dan membinasakan. Kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini merupakan jerat. Hati-hati dengan jerat iblis. Dengan daya tarik dunia ini yang mungkin sesaat kita berkata, ini bagus, ini hebat, atau ini menyenangkan. Tapi itu membawa kita kepada kehancuran. Kita tidak bisa berdiri di antara dua bagian ini, yaitu antara pencuri dan Yesus. Tapi kita harus memutuskan dalam hidup kita. Kita tidak bisa abu-abu. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lagi ada yang berdiri di dua perahu. Inilah waktunya bahwa kita semua mengalami bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Tuhan katakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Yesus. Langkah kedua kita lihat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Matius 16 ayat 13 sampai 16.
Demikian bunyinya, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah kita menyadari bahwa kita adalah manusia lemah, rapuh, tak berdaya dan tahu bahwa Yesuslah yang memberikan hidup, inilah kunci kedua yang harus kita miliki dalam hidup kita, yaitu mengakui. Mengakui ini bukan hanya dengan mulut. Iblis selalu berusaha untuk mencuri perhatian, waktu, dan apa saja dari kita. Banyak orang berkata, mana Tuhan yang berkuasa? Tapi hari ini kita berkata, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hanya Dialah keselamatan kita, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Harus ada pengakuan dalam hidup kita, bukan hanya di mulut saja, tapi benar-benar kita mengakui di dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya di balik semua yang terjadi, yang menimpa kita, anak-anak Tuhan, mari kita nyatakan bahwa Yesuslah Juru Selamat. Kemudian M yang ketiga adalah mengabaikan. Kita buka lagi satu bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita tidak bisa mengasihi Bapa dan mengasihi dunia. Kalau teman-teman mau mengasihi Bapa, maka teman-teman tidak boleh mengasihi dunia ini. Kita memang perlu sandang, perlu pangan, perlu fasilitas dunia ini. Tapi kalau hati kita ada dalam perkara dunia ini, itu akan menyebabkan kita tidak bisa mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang ketiga di sini adalah mengabaikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Kita abaikan itu semuanya. Ada firman Tuhan katakan segala sesuatu di dalam dunia ini yang kita butuhkan, tapi jangan itu mengikat kita dan membelenggu kita. Ini akan membuat kita tidak bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita terikat dengan segala yang ada di dunia. Memang segala fasilitas di dunia ini hanya sementara sifatnya. Dalam ayatnya yang ke-16 sampai ke-17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas Tuhan katakan bahwa dunia sedang lenyap. Dalam Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mari kita matikan segala yang duniawi, buang kegemaran, kemarahan, dan apa saja yang bersifat duniawi.
Hari ini kita diarahkan pada satu pilihan, mau mengasihi Bapa atau dunia. Abaikan dunia dan kita percaya maka segala sesuatu akan Dia berikan bagi kita. Nah, M yang keempat, yaitu yang terakhir adalah mendambakan. Kita buka lagi satu bacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 131. Mazmur 119 ayat 131. Demikian bunyinya, mulutku kungangakan dan mengap-ngap sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Ayat ini sungguh indah. Kita mengap-ngap karena mendambakan perintah-perintah Tuhan. Hari ini kalau kita benar-benar mendambakan Yesus, merindukan Yesus di dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan dibawa naik oleh Tuhan dan kasih setia Tuhan akan kita alami untuk selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sadari bahwa kita pada hakikatnya kita rapuh, lemah dan tak berdaya. Tapi mari kita sadari bahwa Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kita. Kita akui bahwa Yesuslah yang menciptakan, menebus, dan membayar dengan darah yang mahal. Mari hidup ini kita persembahkan bagi Yesus dan nyatakan dalam hidup kita bahwa Yesuslah segalanya. Ketiga, kalau ada yang masih terikat dengan dunia ini, lepaskan semuanya. Mungkin ada ikatan yang tidak kita sadari, tapi mari kita menyadarinya, kita berdoa, dan kita melepaskan semua ikatan-ikatan dunia yang masih membelenggu kita. Teman-teman, jangan terikat dengan segala keterkaitan dunia. Dunia ini memang sedang lenyap dengan keinginannya, tapi mari kita tetap melekat dengan Tuhan. Yang keempat, kita mendambakan Yesus dan merindukan Yesus. Biar ini menjadi ungkapan dari hati kita. Ketika kita tidak mendambakan Yesus, kita tidak akan mempunyai hidup. Sebaliknya, ketika kita mempunyai hidup, mari kita hidup bersama Yesus. Sekian firman dari saya pada malam hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Amin. Terima kasih untuk Kak Windy yang telah memberitakan firman. Tiba saatnya kita akan menaikkan segala beban doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Rosi. Baik teman-teman, kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa di surga, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan hingga detik malam hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan, keselamatan, anugerah cinta yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa pergumulan kehidupan kami Tuhan, namun sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat ibadah online pada malam hari ini Tuhan. Berdoa buat teman-teman yang bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir ibadat ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman yang sudah tes lanjut CPNS dan buat teman-teman yang belum tes Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai, menjaga, melindungi mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka berkat, di mana mereka tes bisa mengikuti dengan baik. Berdoa buat teman-teman dalam pergumulan mereka dalam menyusun tugas akhir dan yang sedang dalam mencari pekerjaan Tuhan, berikan mereka selalu kesabaran, kekuatan, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan, semua karena kehendak daripada Tuhan. Berdoa buat pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga detik saat ini Tuhan, berkati pemerintah, tenaga medis yang selalu berusaha untuk memberikan tenaga mereka untuk mengobati pasien-pasien yang terinfeksi Tuhan, berkati, lindungi mereka selalu dari infeksi virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Berkati teman-teman pemuda lingkungan 7 dimanapun mereka berada,
agar mereka bisa terhindar dari virus ini ya Tuhan Yesus. Jaga lindungi mereka, sertai mereka Tuhan Yesus. Berkati buat ayah dari Melda Falang, Mama Mas Amalo yang sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan sertai mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi agar mereka lekas sembuh. Berkati juga teman-teman dalam perkuliahan dan sekolah yang mereka lakukan di rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, semangat, kesabaran dalam mengikuti perkuliahan atau sekolah di rumah Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini, buat Kak Samuel Sari, Kamelan Rihipake, Kak Mutiara Rihipake, dan Bram Henuk Tuhan, terima kasih Engkau berikan penambahan umur 1 tahun, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka, pergumulan mereka, dalam setiap pekerjaan, sekolah, dan keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, hanya ido dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Kak Rosi yang sudah membawakan doa. Teman-teman, kita telah sampai di penghujung ibadat kita pada malam hari ini. Sebelum kita doa tutup, saya mengajak teman-teman semua kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulangi pujian ini dari awal, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena Engkau telah menyertai ibadat kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Biarlah
ibadat kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan firman yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Bapa memberkati setiap kami ke dalam aktivitas kami selanjutnya, Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Dalam anak-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, ibadat kita pada malam hari ini telah selesai. Info ibadat selanjutnya teman-teman dapat melihatnya di grup WhatsApp. 1, 2, 3. Shalom. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal.